Olahraga rutin setiap pagi hanya jadi rencana. Menabung rutin setiap bulan hanya jadi wacana. Resolusi awal tahun hanya bertahan 3 hari aja. Pernah gak sih kalian mengalami hal seperti ini? Gimana caranya membentuk sebuah kebiasaan yang baru? Pada episode ini, bersama Surya Saputra, kita akan membahas buku berjudul Atomic Habit karya James Clear. Temukan tips-tips itu yang bisa kita gunakan untuk membentuk sebuah kebiasaan baru dalam hidup kita, dan menyadari betapa sebuah kebiasaan kecil itu begitu mempengaruhi hidup kita dalam jangka panjang. Ya, tinggal Ondel-ondel ngetok-ngetok juga minta. Untung pas rapat bukan pas webinar. Pas webinar saya sayur keras banget. Sayur. Ya tahu lah anak-anak juga. Selamat datang di Layar Guru Podcast. Oke, ketemu lagi Pak Surya, apa kabar? Baik, Pak Kiki bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu di hari Minggu paginya. Enggak ya kan kita yang tentu jadwalnya ini kan sepakatan. Oke. Lagi sibuk apa Pak? Iya, lagi sibuk kerjaan biasa, kerjaan dari kantor. Banyak Lagi proyek. mau buat ini ya, Olimpiade Internasional ya? Ya, Target pesertanya bukan hanya dari Indonesia ya? bukan, ya dari seluruh dunia. Lomba matematika ya? Mereka datang ke Indonesia, nggak perlu? Enggak lah, kan online. Online aja ya? Yalah, Ya, semoga lancar. Amin, amin. Pak Kiki gimana? Sibuk apa? Saya buat ujian akhir gitu, penilaian akhir semester. Oke, jadi sekarang kita akan bahas buku lagi. Buku yang dibahas itu judulnya Atomic Habit, pengarangnya James Clear. Bahasa Indonesianya itu Atomic Habit apa ya? atom itu ini ya, atom ya? Kebiasaan atomik, begitu ya? Iya. Atomik itu Atomic ini ya, Bi, kata sifat ya, bukan? Atomik kata sifat. Kebiasaan-kebiasaan mini gitu ya, kecil gitu ya. Iya. Maksudnya Seperti atomnya kecil, begitu. seperti atom gitu, bagian kecil dari molekul gitu. Oke. Hmm. Jadi permasalahan apa yang coba diselesaikan oleh buku ini, Bi? Oke, jadi banyak dari kita yang ingin mempunyai habit kebiasaan yang baik. Kayak misalkan kebiasaan hidup sehat, olahraga secara teratur, begitu, kebiasaan makan sehat, dan lain-lain ya. Atau kebiasaan belajar mungkin atau membaca buku setiap harinya. Yeah. Tapi susah ya, mayoritas orang kesulitan untuk membiasakan diri. Ya banyak kalau misalkan kita lihat di awal tahun ya, biasanya ada resolusi awal tahun. Seolah-olah ini di list gitu, saya tahun ini mau baik, mau ini, mau ini gitu ya. Mau bikin perubahan apa? Saya tahun ini mau olahraga setiap pagi, push up setiap pagi begitu. Yang paling baru, Bi, ya. Resolusi paling baru habis itu kan, habis Ramadan kan. Habis ini bangun setiap 3:30 tetap gitu kan. Oh iya, habis Ramadan juga ya. Tapi tetap aja ternyata kebanyakan cuma bertahan berapa? Ya kalau untung sebulan mungkin ya. Iya, nggak bisa lama. Kan sebulan udah pada kembali lagi ke kebiasaan lama. Jadi susah untuk membangun kebiasaan seperti itu. Oh, jadi buku ini membantu kita kalau mau membentuk habit yang bagus itu ada cara-caranya gitu. Hal-hal aspek-aspek yang harus diperhatikan ketika kita mau membentuk habit kita gitu ya. Iya, jadi supaya kebiasaan itu nempel, tetap kita lakukan berkelanjutan. Ini ada tips-tipsnya di sini, tapi nggak cuma tips ya, di sini ada juga model tentang apa sih sebenarnya kebiasaan itu. Segi atomnya maksudnya ini kebiasaan kecil tuh maksudnya apa? Kecil di sini? Kebiasaan gimana? Yang kecil, yang sepele, misalkan setiap pagi bangun pagi jam sebelum matahari terbit, begitu kan? Itu kan kebiasaannya sekecil ya. Atau olahraga gitu. Pagi 5 menit, itu kan kebiasaan kecil ya. Push up untuk 5 kali setiap pagi. 5 kali sehari.
Yang bikin orang-orang itu berhenti lagi dalam sebulan gitu, maksudnya dalam 3 hari udah kembali lagi kebiasaan lama, itu apa sih? Maksudnya kenapa sih kita tuh kayak susah buat ngebentuk habit itu? Ada banyak hal. Banyak hal ya di sini. Nanti mungkin penjelasannya menyusul. Kita mulai dari definisi aja kali ya. Definisi habit itu apa gitu? Kebiasaan. Apa sih kebiasaan itu? Kebiasaan itu, kata si penulis, ya kalau saya nggak salah mengerti, itu solusi yang kita pakai secara berulang-ulang untuk menyelesaikan permasalahan. Menyelesaikan permasalahan. Misalkan kebiasaan itu, misalkan ini ya, ketika kita masuk ke ruang yang gelap, kita nyalakan lampu, itu kebiasaan. Masukin itu contohnya aja. Jadi itu kan kita masuk ke ruangan gelap ya, kita lihat ada masalah apa, solusinya apa, nyalakan lampu seperti itu. Atau misalnya kita lapar, solusinya makan, itu juga sebenarnya kebiasaan. Terus ketika kita ngikat sepatu itu juga sebenarnya kebiasaan kan maksudnya. Atau ketika nervous mungkin kebiasaan buruk. Ketika nervous kita suka apa, misalkan gigit-gigit jari, bukan gigit-gigit kuku ya. Ada seperti itu, ada. Itu kayak solusi yang dilakukan supaya nggak nervous begitu. Orang ada yang gigit-gigit kuku seperti itu. Jadi itu solusi kebiasaan. Solusi yang kita lakukan terus-menerus. Dan karena kita lakukan terus-menerus itu jadinya otomatis. Mental shortcut gitu ya, kayak jalan pintas yang udah dibikin oleh pengalaman kita gitu ya. Oke. Di sini juga kan ini judulnya Atomic Habit ya, habit-habit yang kecil. Tapi kata si penulis walaupun kecil itu penting. Peningkatan sedikit aja, misalkan satu harinya 1% begitu. Kalau misalkan ini habit itu sifatnya compounding ya, sifatnya apa? Ya berkali lipat jadinya. Berlipat ganda karena apa? Ketika kita punya habit bagus kan, kita contohkan aja deh, ketika kita belajar ini ya, misalkan anggap aja belajar piano begitu. Jadi kemampuan kita untuk mempelajari hal baru itu sebanding dengan kemampuan kita saat itu. Jadi makin jago kita belajar piano, makin cepat belajarnya begitu ya, untuk ini ya, setidaknya sebelum mencapai tingkat tertentu begitu ya. Oke. Nah ini namanya compounding effect. Jadi semakin kita jago di bidang itu, makin cepat belajarnya. Habit juga seperti itu. Jadi kalau misalkan habit-habit yang baik, kayak misalkan olahraga setiap pagi, makin kita melakukan habit itu, maka kita akan makin fit, maka makin mudah untuk terus melaksanakan, dan lebih mudah juga untuk mengimprove ya, untuk meningkatkan kualitas dari habit itu sendiri. Terus makin bagus peningkatan habitnya, makin bagus kita sendiri juga kan, kita bisa jauh lebih sehat seperti itu. Jadi kelajuan sehatnya lebih cepat gitu ya. Iya. Kurang lebih. Jadi walaupun kecil efeknya, kalau dihitung-hitung dalam waktu yang sangat panjang, jangka waktu yang panjang, itu pada akhirnya besar. Seperti dicontohkan di sini sama penulis, ada ini ya, timnas sepeda Inggris. Timnas sepeda Inggris. Ya, timnas sepeda Inggris itu jelek. Jadi mereka nggak pernah menang juara lomba. Cuman ada aja begitu. Cuman suatu saat ini ya ada pelatih sepeda namanya Brailsford begitu. Nah, dia punya ide. Idenya itu simpel sebenarnya, tapi maksudnya idenya seperti nggak berkaitan. Ide dia tuh hal-hal kecil yang bisa digunakan untuk meningkatkan performa. Misalkan dia desain jok sepedanya supaya senyaman mungkin buat si pengendara. Terus dia juga ngasih arahan supaya pesepedanya pakai baju khusus supaya tetap hangat pada saat ini bersepeda. Nah, nggak cuma itu kan kecil-kecil ya. Nggak cuma itu, dia juga milihin tukang pijat yang tepat. Ini buat para atlet sepedanya supaya lebih fit begitu. Dia juga kasih jadwal tidur yang bagus untuk masing-masing atletnya, terus kasih nutrisi. Itu kan masing-masing pengaruhnya nggak terlalu banyak ya. Paling atletnya tambah fit dikit, tapi karena banyak perubahannya, terus itu terus berlanjut dilakukan begitu, pada akhirnya tahun 2008, timnas Inggris berhasil juara Tour de France. Itu kayak World Cup-nya ini ya, beda ya. Piala sepeda gitu ya, piala Jadi efeknya bisa dramatis, pada akhirnya bisa besar. Ya itu karena kumulasi itu ya, dari semua hal kecil. Ya. Jadi jangan diremehkan begitu. Walaupun kebiasaan kecil positif, ya ini cuman gini aja, tapi lama-lama itu efeknya compounding, efeknya terus berkali lipat. Jadi bagaimana supaya kebiasaan
kebiasaan ini bisa kita lakukan gitu, menempel di autopilot kita, Bi. Oh iya, jadi kita nggak nyerah di tengah-tengah. Iya. Jadi di sini ada semacam model, jadi dia menjelaskan apa sih kebiasaan itu begitu. Dia jadi bagi kebiasaan jadi 4 tahapan. Jadi kalau misalnya kita lihat kebiasaan ini, kita bagi-bagi itu satu kebiasaan jadi 4 tahap, kita bisa lihat masing-masing tahapannya begitu, terus kita bisa maksimalkan di setiap tahap agar kebiasaannya menempel. Ada 4 tahap, jadi setiap kebiasaan itu terdiri dari 4 tahapan gitu. Apa Ya, aja? modelnya di sini tahap pertama ada yang namanya Q, pemantik. Pemantik. Itu Triggers ya, buat trigger gitu ya. Trigger. Informasi yang kita dapatkan itu dari luar yang membuat kita mau melakukan sesuatu. Kayak misalkan di contoh tadi, ketika kita masuk ruang gelap, kan kita dapat informasi dari luar gelap, maka kita nyalakan lampu. Jadi informasi yang membuat kita melakukan kebiasaan. Itu namanya Q. Habis itu ada kayak umpan gitu kali ya? Iya, kayak umpan, pemantik. Pemantik. Oke. Pemantik. Yang kedua ada craving, itu respons kita emosional. Secara emosional kita belum melakukan sesuatu, cuman ketika kita dapat informasi, apakah kita ingin melakukan habit tersebut, kegiatan tersebut atau enggak, begitu. Jadi kalau di sini craving ingin sih sebenarnya di sini ya. Jadi kalau kita masuk lihat yang gelap, kita mau supaya ruangannya terang seperti itu kan. Itu yang kedua, craving ya. Yang ketiga respons. Respons itu hal yang kita lakukan. Si habitnya itu sendiri ya. Ya. Jadi kalau dalam contoh yang tadi ya, masuk ke ruangan gelap, yang kita lakukan apa? Pencet stop kontak ya, pencet steker begitu. Itu respons. Yang terakhir, tahap terakhir namanya reward. Reward itu hasilnya ya, hasil dari tahap 3 tadi, hasilnya ini terang begitu. Nah, di masing-masing tahapan ini kita bisa maksimalkan supaya habit kebiasaan itu menempel. Itu ya. Dan kebiasaan itu akan berulang ketika di akhir, di bagian tahapan keempat itu menyenangkan ya, Bi ya? Iya, kalau misalkan itu positif, ya menyenangkan. Kalau nggak bermanfaat gitu, gitu. Ulang lagi nanti setiap kita masuk ruangan, misalkan ya udah kita nyalain lampu. Harus rewardnya harus bikin kita seneng ya. Harus positif. Oke, sekarang kita maksudnya satu step paham lebih baik lah. Jadi kita jadi lebih paham ada 4 tahapan dalam forming habit ini ya. Yaitu Q, kemudian craving, kemudian response dan rewardnya, hasilnya gitu, outputnya. Oke, gimana cara memaksimalkan ke setiap bagian ini? Oke, pertama untuk ini ya, untuk tahap 1 itu Q atau pemantik. Tahap pertama itu di sini kita ini ya, tahap pertama ini deh, supaya nempel kita harus buat Q-nya, pemantiknya itu sejelas mungkin. Maksudnya bagaimana? Di sini ada contoh yang ditunjukkan sama si penulisnya, James Clear. Jadi ada riset di Inggris begitu. Mereka mengumpulkan responden begitu ya. Respondennya itu diminta untuk mengaplikasikan satu habit baru. Jadi memulai satu kebiasaan baru, misalkan setiap pagi olahraga setiap pagi 5 menit, setiap hari 5 menit maaf. Cuman di sini dibagi dari 2 kelompok. Relawan ini dibagi di 2 kelompok. Satu kelompok cuman disuruh ya udah setiap hari exercise begitu ya, 5 menit. Cuman yang kelompok kedua tuh beda, dia arahannya spesifik. Di situ setiap pagi jam 5 lakukan olahraganya misalkan push up 5 menit gitu ya. Bedanya gimana? Bedanya antara kelompok 1 dan kelompok 2? Yang kelompok pertama 1 itu arahannya kurang spesifik. Yang penting 1 hari olahraga 5 menit begitu ya. Yang penting 1 hari olahraga 5 menit. Yang kedua spesifik sekali di situ apa? Yang kedua itu spesifik sekali. Jadi setiap jam 5 pagi tank begitu olahraga 5 menit, push up 5 menit gitu ya. Diberikan waktunya gitu ya. Waktunya dikasih tahu juga. Hasilnya bagaimana? Hasilnya. Untuk kelompok tadi pertama yang kurang jelas arahannya itu cuma 35% dari relawannya yang nempel, yang habitnya terus dilakukan biasanya. Tapi untuk kelompok yang kedua lumayan dramatis, 91% dari relawan
nempel gitu habitnya. Tetap melakukan kebiasaan tersebut. Oke. Berarti harus spesifik Jadi ya, harus diberikan waktunya. Kalau misalnya saya mau besok saya mau ngaji berarti harus ditambahin gitu. Jam iya, berapa gitu. kalau besok saya mau ngaji itu kemungkinan nggak jadinya tinggi ya, biasanya kayak gitu ya. Iya, Jadi iya kalau betul. misalnya besok jam 5 pagi saya akan mengaji, itu lebih nempel, biasanya lebih mudah, lebih jelas. Selain waktu juga bisa ini ya, bisa menggabungkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Kalau kita udah punya kebiasaan lama, misalkan sholat subuh begitu, itu kan dilakukan ya. Kita bisa melakukan kebiasaan baru jadi langsung setelah kebiasaan yang lama. Jadi habis sholat subuh, ngaji begitu ya. Oke, jadi nempelin habit baru yang mau kita bentuk itu salah satu caranya itu dengan mengikatkan dengan kebiasaan lama yang udah kita punya gitu ya. Jadi setelah kebiasaan yang lama itu ditempelin kebiasaan baru yang mau kita iniin gitu ya. Kayak ngekor gitu ya. Jadi lebih jelas. Sebenarnya itu sebagai penjelas juga ya. Jadi kapan harus melakukannya itu jelas. Setelah kebiasaan yang pertama itu. Tapi tentunya kebiasaan yang pertama harus udah nempel dulu ya. Jadi pertama bikin sejelas mungkin. Selain sejelas mungkin, cue ini, pemantik ini kita juga bisa bikin seterlihat mungkin. Kalau misalkan kebiasaan bagus yang ingin kita bangun itu akan lebih mudah nempel kalau kita sering lihat ininya, pemantiknya. Misalkan kalau kebiasaan baca buku, kalau kita taruh buku kita di tempat yang kelihatan begitu, ini ada hubungannya sama tahap-tahap selanjutnya juga, tapi di sini juga berlaku. Kalau kita sering lihat cue-nya kan pemantiknya buku kan, setiap lihat buku, buku kan buat dibaca gitu kan ya, akan semakin bagus, semakin kemungkinan kita membaca makin tinggi. Di sini ada contoh, ada ini ya, ada psikologis gitu, Anne Thorndike. Psikologis ini dia bikin percobaan, dia kerjanya di rumah sakit, tapi di rumah sakit ada ininya, ada kafetaria begitu. Kafetaria. Di kafetaria itu dijual 2 jenis minuman, air putih sama soft drink. Minuman ini ya soda dan minuman. Ya, tentunya yang populer ya soft drink ya, minuman soda. Nah, jadi dia ini merubah sedikit ininya lingkungannya. Jadi di kantinnya itu dia buat air putih itu di depan. Air putih disimpan di depan, jadi lebih mudah terlihat, lebih mudah diraih begitu. Yang soft drinknya dikebelakangin. Oh, tadinya soft drinknya di depan? Ya, awalnya soft drinknya di depan mungkin, atau awalnya sebenarnya nggak pengaruh. Yang penting dia bikin si air putihnya lebih mudah diraih begitu, tapi soft drinknya lebih susah dilihat, lebih susah diraih. Nah, apa yang terjadi dari pelanggannya itu, dari hasil penjualannya itu ada ini perubahan. Jadi penjualan soft drink turun 11%, penjualan air putih, air mineral naik 25%. Jadi ini tanpa bilang apapun ke pelanggan-pelanggan di situ, orang-orang yang kerja di rumah sakit. Jadi bisa kebiasaan diubah hanya dengan cara apa? Ya mengganti ininya ke seberapa terlihatnya cue-nya itu, pemantik itu untuk kebiasaan. Jadi orang-orang yang biasanya minum soda begitu, karena dia agak jarang lihat soda, lebih sering lihatnya air, dia turun. Dia lebih jarang minum soda. Jadi yang minum air misalkan, karena dia lebih sering lihat air, lebih ini konsumsinya naik. Atau mungkin yang biasanya beli soda, karena dia lebih lihat air dulu begitu, ya udah lebih milih untuk beli air seperti itu. Oke, jadi saran yang kedua untuk memaksimalkan Q itu dengan mengoptimalisasikan lingkungan kita ya? Ya, optimalisasi lingkungan itu. Jadi supaya Q-nya terlihat. Mudah terlihat. Misalnya saya mau ini push up setiap hari gitu, berarti matrasnya, disiapin matrasnya di tengah gitu, supaya nanti langsung gitu ya. Matrasnya bisa diberesin. Matrasnya kalau bisa udah standby gitu ya. Atau nggak, biasanya kan kita taruh matrasnya di kolong, di pojok gitu kan. Itu kan nambah step lagi kan. Jadi kalau mau olahraga, kalau nggak niat-niat amat malas banget kan, harus ambil matras dulu ke kolong meja, digelar dulu. Tapi untuk step ini juga berlaku, jadi dia nggak keinget kan kalau misalkan matrasnya ditampung di kolong, dia mana inget ada habit itu gitu ya. Matrasnya disebar begitu di tengah ruangan, tiap dia ke situ inget. Oke. Harus gitu. Mantap.
Itu untuk tahap pertama ya, tentang cue pemantik. Cue pemantiknya. Kemudian di tahap yang kedua tentang craving. Sekali lagi kita coba review apa itu craving. Craving itu ketika kita melihat pemantik, respon kita apa gitu ya, secara emosi gitu ya. Ya, dari dalam dulu belum melakukan ya. Jadi keinginan kita untuk melakukan, baru ke keinginan. Baru ke keinginan gitu ya. Wah, saya jadi pengen gitu. Setelah misalnya tadi yang lihat matras itu ya, karena deket, ayo hapus apa aja lah hari ini gitu. Oke. Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk kayak melancarkan tahapan kedua ini? Oke, jadi tahap kedua ini supaya lancar ya, kita buat seatraktif mungkin. Ya, kita kan ingin melakukan hal-hal yang menarik ya, semenarik mungkin gitu ya. Iya. Ini berkaitan sama ini ya, sistem di biologi ya, sistem neurobiologi kita di otak begitu. Jadi di sini untuk menjelaskan ini kayak attractiveness ini, penulis menggunakan contoh riset lagi. Ada ilmuwan, dia biolog kayaknya, Nico Tinbergen. Ilmuwan ini dia mempelajari semacam burung begitu. Ada burung yang di paruhnya itu ada titik merah. Fungsinya apa? Ketika burung ini punya anak, anak-anaknya akan matuk titik yang merah ini ketika mereka lapar untuk minta makan begitu. Oke. Apa yang dilakukan sama si Nico Tinbergen ini? Dia bikin kepala-kepalaan burung begitu. Dia kasih titik merahnya, tapi dia perbesar. Dia pengen lihat ininya, respon dari si burung-burungnya bagaimana. Dilihat setelah diobservasi, rupanya anak-anaknya lebih semangat untuk matuk-matuk begitu, lebih senang. Maksudnya nafsu makannya naik gitu? Jadi anak-anaknya lebih semangat untuk makannya. Lebih semangat untuk makannya. Ya, ini namanya supernormal stimuli, ada istilahnya juga. Jadi kan stimuli itu apa ya? Informasi kayak pemantik. Seperti kita bilang, stimuli itu cue-nya tadi. Supernormal itu artinya kita buat hal-hal yang normal, tapi lebih lebih ekstrim. Titiknya jadi buat lebih besar. Ini untuk burung tadi. Untuk manusia juga ada sebenarnya. Manusia itu, kita kan perlu protein ya. Protein. Jadi di dalam kebutuhan tubuh kita itu kesadaran kita sudah ada ini, udah ada programnya. Bahwa protein itu yang kita butuhkan gitu ya. Kita butuhkan. Tapi gimana taunya ada protein? Kita taunya dari rasanya. Jadi kalau misalkan gurih-gurih, daging gurih gitu ya, itu ada proteinnya. Jadi kita suka kalau misalkan makan yang gurih, itu atraktif. Kita lihat, oh ini makanan ini gurih, kita pengen makan seperti itu ya. Ini dibesarkan ininya stimulinya. Jadi sama ini ya, sama perusahaan fast food begitu, dibuat makanan yang mereka jualan itu, yang mereka jual lebih gurih lagi. Padahal belum tentu itu protein. Jadi ada cara lain kan buat bikin makanan lebih gurih tanpa harus ngasih protein, kayak MSG ya, mecin. Nah itu sebenarnya. Jadi stimulinya lebih besar. Jadi buat apa? Baru kita lebih pengen. Baru ngerti ya. Berarti enak itu program dari tubuh kita gitu ya, definisi makanan enak itu. Ya. Pada awalnya dulu yang manis-manis. Kenapa kita suka yang manis-manis? Karena yang manis-manis mengandung gula ya. Iya. Sebenarnya itu baik. Awalnya, dulunya. Kalau masalah gula sih, karena kadarnya ya. Sebenarnya dulu itu kan kita butuh gula, tapi nggak sebanyak itu, ya kan? Kita butuh energi, tapi nggak sebanyak yang kita konsumsi sekarang. Tapi masalahnya kita belum belajar. Jadi yang kita tahu, yang tubuh kita tahu itu kalau yang manis itu baik buat kita. Nah ini dimanfaatkan sama oknum sama bisnismen, sama bisnis itu ya. Yeah. Makin manis, makin orang makin cravingnya makin atraktif ya. Iya. Gitu. Ini berhubungan dengan habit. Jadi habit yang mudah terbentuk itu, kebiasaan yang mudah terbentuk itu kebiasaan yang atraktif. Oke, gimana caranya membuat kebiasaan yang emang boring gitu loh? Harus kebiasaan yang mau kita lakukan itu kan sebenarnya kadang-kadang boring. Gimana caranya supaya itu terlihat atraktif tadi? Ya, jadi pengen. Salah satunya dengan ini. Jadi memasangkan kebiasaan yang pengen kita lakukan, yang perlu kita lakukan tapi belum tentu atraktif buat kita, dengan sesuatu yang atraktif. Misalkan, kalau misalkan kita suka makan keju begitu,
Terus kita mau ini kita perlu sehat ya, kita perlu kebiasaan sehat kayak misalkan push up begitu. Kita bisa pasangkan aja push up sama makan keju. Jadi setelah push up 5 kali gitu, saya akan memberi hak buat saya makan keju 1 lembar gitu misalkan keju cheddar. Nah, ya setidaknya buat kayak gitu ya. Yang mau kita lakukan dengan yang kita suka gitu ya. Ya, yang atraktif bagi kita, yang menarik. Yang atraktif. Misalnya kalau tadi contohnya itu ya suka makan keju ya, berarti setiap mau makan keju dibuat syarat push up dulu 5 kali gitu. Kalau misalnya kita lagi mau membentuk habit push up gitu ya. Atau misalkan kalau kita sangat perlu belajar nih, matematika, tapi kita sukanya nonton seri. Ya udah kita pasangkan aja itu satu episode sama ngerjakan 5 soal. Misalkan setelah ngerjain 5 soal matematik, saya bisa dapat hak buat nonton series 1 episode Netflix gitu ya. Jadi lebih mudah gitu. Iya ya. Gitu. Ini sangat benar. Tapi tetap ya disiplin sih ya, tetap disiplin yang disiplin, tapi itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Attractiveness ke menarikan habit. Jadi ada ini ya, di sini ada si penulisnya menjelaskan kalau kebiasaan yang menarik itu kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat, oleh ini ya orang-orang sekitar kita. Kan sulit kan kalau misalkan kebiasaannya dianggap jelek oleh masyarakat, atau enggak setidaknya oleh teman-teman kita deh. Misalkan teman-teman kita nggak suka baca buku. Kita baca buku, teman-teman kita malah ini ngapain sih? Maka tuh baca buku akan akan kurang menarik buat kita. Orang teman-teman saya bilang susah baca buku gitu ya. Jadi kita gaul ya, pergaulan intinya ya, kurang lebih bahasanya gitu ya, singkatnya. Kita gaul dengan orang-orang yang punya kebiasaan seperti yang kita mau bentuk itu, kebiasaan yang seperti yang kita mau bentuk itu ya. Iya, jadi kalau misalkan kita mau bentuk satu kebiasaan, kita ya kalau bisa ya cari kayak bukan kelompok apa ya, kayak komunitas apa ya, komunitas yang menghargai kebiasaan tersebut. Kalau misalnya kita pengen baca buku ya ikut grup-grup pembaca buku. Jadi ketika kita baca buku kan orang baca bukunya apa. Atau kalau bisa misalnya cari teman yang suka baca buku juga. Iya. Kita bisa merasa dihargai kan seperti itu. Lebih menarik. Benar. Wow. Keren ya, benar-benar. Iya. Oke. Bisa seperti itu. Ada cara lain juga untuk meningkatkan kemenarikan suatu kebiasaan. Kita bisa ini juga memandang kebiasaan tersebut dari sudut pandang yang lain. Maksud? Misalkan push up tadi ya. Kita nggak suka push up, capek, kan? Capek banget. Ya udah kita bilang ke diri kita sendiri, push up itu ya bukan capeknya. Tapi misalkan setelah push up, maka kita akan makin kuat. Seperti itu. Mungkin itu bisa bisa berefek. Terus dipikirkan gitu manfaatnya ya. Cara pandangnya. Itu tergantung kita juga. Kita misalkan sukanya apa. Kalau misalkan kita sukanya ini, contoh lain ya. Contoh menabung gitu. Menabung kan kayak mengurangi uang yang kita punya sekarang. Jadi yang dibelanjain lebih sedikit ya. Nah, kita mikirnya jangan seperti itu. Menabung itu kita mikirnya ketika nabung, artinya ini kita memberi kebebasan buat kita di masa depan untuk bisa belanja lebih banyak. Benar-benar ya, ubah sudut pandangnya harus. Dan itu harus di-refresh setiap saat ya. Kalau enggak lupa lagi, kalau itu nggak inget, di masa depan kita lebih leluasa nanti ada uang gitu ya. Tapi kita ngerasa nabung itu kayak mengurangi jatah pengeluaran bulanan kita ya. Seperti itu. Itu kurang lebih itu ya, tahap kedua. Tahapan kedua, craving. Tahapan ketiga itu respons. Ya, respon tinggal laksain aja. Ada tips-tips yang bisa ditambahin di sini, Bi? Ada di sini. Oh, ada? Jadi gimana supaya kebiasaan itu lebih menempel di tahap ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebenarnya lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang mudah. Maksudnya, kalau ada dua pilihan kegiatan dengan hasil yang sama, pasti kita milih yang lebih mudah. Make it easy maksudnya? Iya, jadi ada namanya law of least effort gitu. Kita manusia pada dasarnya malas, ada kemalasannya serajin apapun. Pasti kalau dikasih dua pilihan yang hasilnya sama, begitu kita pilih yang lebih mudah lah ya. Tapi untuk satu kebiasaan yang ini belum tentu ada ya. Pasti berat, pada akhirnya berat juga. Tapi kita bisa buat
lebih mudah, setidaknya lebih mudah. Lebih mudah kan lebih mudah ya, lebih cepat ininya, lebih ringan lah. Lebih ringan. Frictionnya minim gitu dengan ini kita gitu ya. Oke, contohnya. Ini ada hubungannya juga, mirip seperti di ini tahap-tahap sebelumnya. Ada misalkan ini, kalau kita mau baca buku, kita buat baca buku semudah mungkin bagi kita. Jadi bukunya gimana? Jadi kita gimana? Bukunya taruh di tempat yang mudah diraih. Jangan taruh di atas lemari, susah. Jadi ketika kita mau baca buku, kita nggak harus berdiri dulu ngambil buku, nggak. Jadi misalkan kalau kita seringnya duduk di meja kerja, taruh bukunya di atas meja kerja. Jadi ketika keingetan, oh ini bukunya gampang buat dilakukan, langsung buka aja seperti itu. Sudah kurang lebih kayak yang tadi dong, kayak yang di Q tadi ya. Bedanya di sini kalau di Q tadi kan bukunya lebih terlihat ya, lebih terlihat. Untuk melakukannya lebih besar. Lebih terlihat ya. Penekanannya kalau mudahnya. Ini. Kalau di sini penekanannya dibuat lebih mudah gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naruh buku di meja itu efeknya banyak di beberapa stage ya, di beberapa tahapan. Di tahap pertama bikin habitnya, kebiasaannya lebih mudah terlihat begitu ya. Tahap 2 mungkin enggak ya. Tahap 2 apakah lebih atraktif bukunya taruh di meja, mungkin enggak. Tahap ketiga juga membantu di sini. Iya. Jadi lebih mudah untuk dilakukan. Dibuat semudah mungkin. Oke. Wow. Cara lainnya ini agak sedikit manipulatif sih ke kita sendiri, tapi nggak masalah. Ketika kita mau melakukan kebiasaan, kita jangan pikirkan semua kegiatannya. Kalau misalkan contoh kita mau push up 5 kali setiap pagi, kita jangan pikir, oh saya harus push up 5 kali. Itu mungkin berat. Kita bilang aja ke kita, oh sebelum push up kita ganti baju olahraga aja. Jadi kita cuma perlu ganti baju olahraga. Cukup. Kan lebih mudah ya, lebih ringan. Nanti setelah ganti baju olahraga itu ya. Kan kok tanggung ya kalau udah ganti baju olahraga, kenapa nggak sekalian push up nanti? Misalnya saya mau belajar editing video misalnya kan, berarti saya bilangnya buka app-nya aja dulu gitu ya. Nanti di dalamnya gimana nanti gitu. Tapi itu otomatis jalan ya, kayak starter gitu loh, kayak masa udah starter kita nggak ngapa-ngapain gitu ya. Iya. Tapi itu membuat alam bawah sadar kita jadi terlihat mudah ya, karena kita cuma mau buka app doang awalnya gitu kan. Ya, jadi dibuat mudah gitu ya. Jangan mikirin, aduh nanti harus ini, harus itu, harus apa. Jadi ya dibuat lebih mudah untuk dimulai ya. Setidaknya mulai dulu. Sebenarnya nggak harus ini juga. Misalkan kalau kita sanggupnya sampai mulai aja, ya udah nggak apa-apa hari itu sampai mulai aja. Misalkan mau push up tadi ya, pakai baju olahraga, udah nggak apa-apa pakai baju olahraga. Setidaknya ada kemajuan, besoknya baru tambah dikit. Itu nggak masalah. Oh gitu-gitu. Misalnya kita udah tadi pakai Q yang pertama kan sebaiknya dispesifikan waktunya. Misalnya setiap jam 5 pagi saya akan push up. Hari pertama nggak apa-apa, ganti baju dulu ya nggak? Ganti baju doang dulu. Yang penting besok hari kedua ganti baju doang dulu aja. Ya kan? Mungkin nanti secara nggak langsung pasti ada masa setiap jam 5 saya cuma ganti baju kan. Iya kan? Kita juga mikir. Itu namanya 2 minutes rule kata 2 minutes rule. Bikin habit yang perlu dilakukan tuh bisa dilakukan dalam waktu di bawah 2 menit. Iya, sesingkat mungkin gitu. Jadi alam bawah sadar kita mikir itu tuh mudah gitu ya. Mantap. Response. Itu yang stage 3, respons ya. Jadi hal yang kita lakukan semudah mungkin. Oke, yang keempat itu bagian reward-nya ya. Apa hasilnya? Terakhir. Hasilnya tentunya yang lebih nempel, kebiasaan yang akan lebih menempel itu kebiasaan yang hasilnya baik ya. Entah itu bermanfaat, kita rasa manfaatnya, atau yang menyenangkan seperti itu ya. Iya, yang bikin kita puas gitu. Tapi belum tentu kan. Jadi di sini ada masalah sebenarnya. Kebiasaan yang positif itu kan memang pada akhirnya baik ya hasilnya. Tapi jangka panjang ya. Biasanya jangka panjang dan itu kita agak kesulitan di situ. Kalau misalkan push up gitu kan. Nggak dapat immediate reward gitu ya, nggak dapat hasil langsungnya gitu, hasilnya langsung gitu ya. Padahal kita pengennya langsung ya. Manusia sih biasanya pengennya langsung ya kan? Iya, jadi kayak pengen dapat hasil tuh kayak muncul gitu, visual gitu kayak saya ngelakuin ini loh hasilnya gitu. Tapi nggak ada itu di jangka panjang gitu ya, nanti hadiahnya. Kalau misalkan kita pengen berotot gitu ya. Iya. Kan kita kalau berotot gimana sih ya, kita ini ya fitness setiap hari atau gimana ya, setiap berapa hari sekali.
Kan nggak mungkin kan satu kali fitness langsung ototnya jadi kan, enggak ya. Itu lama Tapi banget. saya selalu mikir kan, apa sih ini cuma 5 menit. Lihat nggak ada perubahan nih, gitu kan suka kayak gitu ya. Iya, contoh iya kayak jadi perubahannya lama belakang. Jadi itu masalah sih sebenarnya makin lama kalau misalkan ininya apa nggak datang-datang begitu. Terus Rewardnya ngakalin nggak. ininya gimana nih? Ngakalin supaya kita bisa ngatasi ini, supaya rewardnya terasa di awal juga, itu gimana caranya Di tuh? sini kita bisa Berdasarkan manipulatif buku. juga. Oh, tukang manipulasi nih. Iya, Gak apa-apa lah untuk manipulasi diri kebaikan. dengan orang lain ya. Iya, iya. Di sini kata si penulisnya itu, Hmm. ya kita bikin satu reward yang langsung. Kita bikin satu hadiah yang langsung kayak tadi gitu, kayak makan keju itu gitu. Kayak Itu makan itu bisa dilakukan. Jadi bisa kalau itu bisa dilakukan. sebagai reward juga ya. Selain sebagai membuat kegiatan lebih menarik juga pada akhirnya lebih puas gitu kan. Kan bikin ini ya, bikin kepuasannya lebih tinggi. Tapi ini efeknya di akhir. Contoh lain misalkan kebiasaan cuci tangan. Itu kan sebenarnya efeknya nggak terlalu dirasain ya. Cuci Kita tangan, lebih iya. susah. Iya, sekarang lagi corona, lagi zaman nih Kalau cuci sekarang tangan. sekarang juga walaupun ada corona kan efeknya nggak terlalu terasa ya cuci tangan gitu. Cuci tangan tuh kayak udahlah biasa aja. Tapi Nggak. zaman dulu, zaman waktu sebelum pandemi kan cuci tangan itu kayaknya nggak ada efeknya. Nah, tapi penting kan cuci tangan perlu. Perlu. Jadi di sini ada contoh juga yang diutarakan sama penulisnya ditulis di situ. Jadi ada relawan WHO begitu, Stephen Labby. Dia pergi ke Karachi. Di Karachi itu ada masalah. Di sana lingkungannya ramai, kotor. Jadi banyak sekali masalah-masalah kesehatan di situ. Kayak diare, pneumonia, infeksi, banyak. Jadi banyak orang, terus tingkat kesadaran akan kebersihannya juga rendah. Jadi Nah, penyakitnya dia banyak di kesana. sana ya, di kota Dia itu. kesana ingin membudayakan cuci tangan ke masyarakat. Oh, mulia sekali. Terus? Iya, mulia sekali. Jadi, tapi ini berhasil. Mulia sekali. Enggak, emang Caranya orang kayak gimana? gitu. Kan susah banget Jadi, ngebentuk habit itu. berhasilnya di sini ada ininya, diare turun 52%, pneumonia turun 48%, infeksi bakteri turun 35%. Karena Padahal sebelumnya orang-orang jadi rajin cuci tangan gitu sejak dia datang. iya, orang-orang lebih cenderung cuci tangan ya, sebenarnya lebih ini ya, lebih rajin cuci tangan. Padahal sebelum-sebelumnya juga harusnya udah ada ya ini. Udah ada Kayak pembudayaan, cuma mungkin strateginya. Strategi apa sih yang si orang ini lakuin, Bi, supaya orang-orang cuci tangan tuh? dia pakai sabun premium. Sabun Jadi premium. sabun premium itu apa? Sabun biasa sebenarnya. Cuma dia bikin sabun yang enak digunakan. Jadi sabunnya lembut, wangi, ininya busanya banyak begitu. Jadi kan kalau kita sabunan kan busanya banyak, rasanya bersih banget, wangi. Lebih enak ya. Jadi dengan membuat kebiasaannya itu lebih menyenangkan itu membantu sekali. Jadi buat menempel. Ya kalau dipikir benar kan? Kalau Ya, dipikir. memunculkan perbedaan antara sebelum kejadian dimulai sama setelah kejadian dimulai, yaitu ada efek wanginya, ya kan? Pas ininya tuh ada busanya, jadi kayak ada visual gitu. Ngerasa rewardnya kerasa ya. Oh gitu, ya satisfying juga kan mainin busa. Walaupun ya mungkin sama sih sebelumnya, cuman kerasanya lebih bersih, tapi itu ngaruh. Iya, tapi sebetulnya level kebersihannya udah sama mungkin ya dengan cuci tangan yang biasa. Cuma dibuat jadi banyak busanya, dibuat wangi, terus dibuat lembut sabunnya, itu menimbulkan efek di si pengguna itu, jadi kayak ada efeknya gitu. Ngaruh gitu, kayak satisfying juga gitu, memuaskan juga ya. Oh, dengan itu kebiasaan cuci tangan naik ya? Iya, naik. Sampai tadi kan hasilnya. Oke, di tahapan kemarin tuh kita memvisualisasikan reward-nya gitu ya. Nah, gimana contohnya? Misalnya ada nggak ya real life example? Maksudnya kalau itu kan ya cuci tangan orang perusahaan bikin sabun gitu ya, yang kayak individual gitu, contohnya yang personal gitu. Contohnya, misalkan di sini ada contoh lain ya di buku. Jadi kalau misalkan kita ingin nabung buat liburan, Nabung buat kan otomatis liburan. kita harus tahan pengeluaran kan, yang nggak perlu.
Tahan pengeluaran Tapi dia tadi. ketika kita nahan satu pengeluaran, kita kan pengen jajan, itu kan nggak jadi jajan, kan nggak kerasa ya. Jadi iya, Ininya. rasanya kayak disiksa malah ya. Terus gimana? Ininya rewardnya itu kita bisa buat ini terlihat. Jadi ketika kita tidak jadi melakukan pengeluaran gitu, sebelumnya kita bikin dulu akun di bank khusus untuk ini rekening liburan begitu. Iya. Apa yang dilakukan dengan akun ini? Jadi ketika kita nggak jadi jajan, misalkan kita nggak jadi jajan berapa, 50.000, nah kita transfer uangnya itu ke akun tersebut. Jadi lebih terlihat. Oh iya. Oh, jadi kayak tabungan saya udah jadi segini nih. Jadi pengen nabung lagi kalau itu. Iya, jadi iya kan benar. Jadi kerasa gitu ya. Ada perubahan. Biasanya saya ngerasa hilang tabungan 1 juta. Ketika udah ada dibuat visualisasi, ada rekening baru, hilang 1 juta itu muncul di yang sana gitu. Jadi kayak, wah nambah nih tabungan saya, tabungan holiday saya jadi tambah semangat nabung lagi ya. Bener sih ya. Iya bener. Saya coba apply ini di satu kebiasaan yang mau saya lakukan. Misalnya saya mau saya mau bikin konten YouTube misalnya. Saya pengen rutin konten YouTube seminggu sekali misalnya. Apa nih supaya terlihat visual apa Bi yang harus saya lakukan? Di sini bisa ini berarti bisa ikut cara Jerry Seinfeld ya, itu komedian ya, stand up komedian. Iya. Jadi ininya kebiasaannya dia itu untuk menulis lelucon baru setiap hari. Menulis lelucon baru. Supaya nempel, trik yang dia lakukan, jadi setiap kali nulis satu lelucon, dia bikin tanda silang merah besar di kalender X merah. Untuk 1 hari. Oke. Dari itu. Besoknya ketika dia bikin lelucon lagi, tanda lagi X lagi. Besoknya X lagi. Iya. Jadi makin lama dia bikin rantai, semacam rantai X. Jadi kelihatan ya. Nah kalau lihat X itu kan satu dia tuh puas. Ketika dia ngeliat X itu kan tadi puasnya kerasa ya. Iya. Jadi mission accomplished. Iya, mission accomplished divisualisasikan gitu ya. Dan ketika kita nyilang itu kayak ada rasa bangga gitu ya, kayak berhasil hari ini. Wah ini udah on streak nih, saya nggak mau putusin ini 3 in row-nya gitu kan. Lebih sulit untuk memutus ininya, bolos. Iya, jadi kayak sayang banget gitu kalau mau bolos gitu ya. Lebih sayang ya kalau misalnya hari ini bolos nanti nggak merahnya nggak nyambung nanti kan gitu ya. Karena dibuat visual gitu ya, jadi ada reward juga di situ. Oke. Misalnya kita punya satu proyek, misalnya proyeknya itu kan terlihat besar gitu ya. Misalnya saya bikin tulis nih, saya bikin konten YouTube misalnya. Kadang-kadang kan kita bikin satuannya itu terlalu tinggi gitu, kayak terlalu besar gitu. Jadi nggak kerasa perubahannya karena kita ngelihatnya itu bagian besarnya. Kan bikin konten YouTube itu misalnya ada 4 atau 5 tahapan misalnya kan. Research ya kan. Misalnya baca-baca dulu. Habis itu scriptingnya, bikin skripnya ya kan. Habis itu misalnya rekamannya ya kan. Jadi intinya kita tulis tahapan-tahapannya. Kalau kita cuma lihat kontennya dan nggak maju-maju nih antara konten 1 ke konten 2 itu kadang-kadang nggak ini kan, malas gitu, motivasi lemah. Kalau kita pecah-pecah dan kerasa perubahan di bagian kecil itu, misalnya dipindahin, saya udah research hari ini, jadi udah ada 1 gitu, saya udah scripting hari ini, udah 2. Jadi kayak dipecah-pecah ya Bi, ke bagian kecil lagi. Misalnya kalau kita bicara kerjaan ini ya misalnya. Kalau bicara itu jadi lebih semangat juga ya. Oke. Iya, jadi lebih kerasa ya. Jadi karena kalau misalkan kalau proyeknya terlalu besar, nggak kelihatan kalau kita melakukan progres ya, melakukan kemajuan. Jadi supaya terlihat kemajuannya itu kan, supaya semangat kan kita pengen lihat kalau ada kemajuan. Maka yang di track itu yang hal-hal yang lebih kecil ya. Saya sebenarnya baca buku ini Bi, tapi baru summary-nya gitu, baru kayak bukan baca sih, artinya baru rangkumannya gitu, sama conclusion-nya aja bagian akhir. Tapi setelah diceritain mantep banget buku ini. Oke, Dan ini nggak semuanya loh. Gimana? Ada hal-hal lain yang dibahas di buku ini selain dari. Masih banyak ya, ini cuma bagian intinya aja ya. Sebetulnya hal-hal lain masih banyak ya yang terkait Atomic Habit ini. Ya, ini bagian besarnya aja dan nggak menyeluruh juga, banyak yang dilewat-lewat. Jadi kalau misalkan pengen yang lebih detail, yang lebih komprehensif, terus yang lebih lengkap juga. Jadi ada pembahasan mengenai ini advance habit forming skill juga. Jadi setelah kita punya habit, gimana
ketentuan ada lagi. Cuma di sini kita nggak mungkin bahas semuanya. Nggak mungkin di sini bahas. Bagian besarnya aja. Bukunya aja berapa ratus halaman ya? Ya. Nggak mungkin bisa di cover dalam berapa menit. Tapi oke, ini 4 ini udah menarik banget sih. Saya coba rekap ya. Jadi proses habit itu kebiasaan itu terdiri dari 4 tahapan, ya kan? Yang pertama itu cue ya, apa cue itu? Pemantik itu ya. Jadi kita kalau bisa ketika kita mau membentuk habit, cue-nya itu harus dibuat seterlihat mungkin ya. Jadi make it noticeable gitu ya, sejelas mungkin. Apa yang kita bisa lakukan? Salah satu caranya dengan menentukan spesifik waktu dan tempat. Jadi saya mau push up setiap harinya. Kalau itu nggak cukup, harus ditambah info tambahannya itu lokasi dan waktu ya. Saya mau push up jam 5 di mana gitu kan. Jadi dengan adanya waktu itu jadi lebih noticeable gitu ya. Kemudian bisa juga dengan habit stacking. Jadi kita menempelkan kebiasaan yang mau kita bangun itu ke kebiasaan yang udah kita punya ya, Bi. Oke. Apalagi Bi yang terkait Q itu? Buat seterlihat mungkin Q-nya. Buat seterlihat mungkin. Kita lebih sering keinget sama kebiasaan. Misalkan kalau kebiasaannya baca buku, ya simpan bukunya di tempat yang mudah. Kayak pemantiknya itu terlihat gitu. Oke. Jadi dibuat muncul gitu ya. Oke. Di bagian kedua, di tahapan kedua kita punya ada tahapan yang namanya craving gitu. Ini tuh lebih ke kayak, kalau tadi kan kayak notice doang gitu, kayak nyadarin ada reward gitu kan. Nyadarin ada pemantiknya. Kalau craving itu lebih ke kayak tahapan di mana kita udah mulai ingin gitu ya. Ingin. Iya, ada respons tapi masih di dalam. Iya, udah kayak ada emosi gitu, ada emosi, wah saya ingin nih. Kalau tadi kan lihat hasilnya, lihat rewardnya gitu. Kalau sekarang mulai ingin gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita memunculkan keinginan ini? Ada beberapa cara. Salah satunya itu, ini tadi memasangkan kebiasaan yang perlu dengan kebiasaan yang memang menarik. Oh, jadi kayak makan keju tadi ya? Jadi kayak setiap saya beres ngelakuin habit yang mau saya bikin ini, saya boleh makan keju karena keju itu yang saya suka gitu. Jadi kayak ngasih ini reward. Iya, jadi sebenarnya ngasih reward juga sebenarnya di tahap keempat, tapi di sebelumnya juga efeknya ada ya. Ada efeknya di bagian craving ini ya, jadi lebih pengen gitu. Jadi kan kita pengen habit kita itu terlihat se-atraktif mungkin ya. Menarik mungkin. Ya, semenarik mungkin ya. Jadi supaya menarik kita tempelkan dengan sesuatu yang kita suka. Oke. Ada lagi caranya di sini ya, salah satunya kita bergabung dengan lingkungan yang menganggap kebiasaan yang mau kita bikin itu hal yang positif gitu ya. Misalnya saya pengen memiliki kebiasaan misalnya baca buku tadi. Kalau kita gabung sama orang-orang yang suka baca buku, kita akan lebih ingin gitu untuk baca buku itu ya. Jadi mengkondisikan lingkungan lah ya. Oke, yang ketiga itu di tahapan respons, yaitu ketika kita melakukan habitnya itu sendiri ya. Dan supaya kita melakukan habit, caranya ya buat habit itu semudah mungkin. Caranya gimana supaya terlihat mudah? Satu, pengkondisian tempat ya enggak. Misalnya kalau tadi mau baca buku, bukunya itu benar-benar di tempat yang mudah dijangkau, jangan ditaruh di rak, raknya harus dibuka dulu, terus dikunci dulu, cari kuncinya dulu. Jadi banyak tahapan. Jadi dibuat tahapannya itu sesimpel mungkin, semudah mungkin, karena manusia itu cenderung ngelakuin hal yang mudah gitu ya. Ketika diberikan dua pilihan, akan pilih yang mudah. Kemudian pikirkan starternya aja. Jadi daripada mikirin the whole process of habit, daripada mikirin semua tahapan habit, kita pikirin depannya aja. Kayak tadi, kalau kita mau latihan push up, kita ganti bajunya dulu ya, Bia. Atau mungkin setelah ganti baju, push up sekali deh. Nah, sekali dulu deh gitu. Jadi kayak pikirin starternya aja dulu. Yang penting lanjut dulu dan setiap harinya nambah-nambah tahapannya gitu ya. Yang keempat itu tadi tentang setelah reward, setelah itu dapat hasilnya. Nah, sebagian itu hasil yang dari habit yang kita bikin itu biasanya jangka panjang. Dan itu bikin kita males ya. Jadi kita harus memanipulasi supaya kita merasa bahwa rewardnya itu ada gitu. Misalnya kalau mau nabung, kita buat satu rekening tambahan, satu rekening baru. Jadi
tabungannya itu taruh di situ. Jadi kerasa bahwa ada kenaikan gitu ya. Ada progres dari setiap habit yang mau kita bikin itu. Oke. Satu lagi dengan buat itu ya, kalender itu ya. Nah, buat tanda di kalender. Misalnya hari pertama kita tandain X, hari kedua X. Kita kan jadi nggak mau gitu. Hari ketiga itu kosong misalnya kan. Oke. The tracking. Ini cara kita membentuk habit yang positif, Wi. Gimana ini buku ini bahas nggak cara kita menghilangkan habit yang jelek gitu. Kita misalnya punya kebiasaan jelek, misalnya kebiasaan misalnya sosial media nih, main Instagram terlalu lama, scrolling mulu. Gimana nih coba cara kita menghilangkan habit, bisa nggak kita pakai aturan-aturan yang di buku ini? Iya, di buku ini juga menjelaskan kalau hal yang sama bisa dilakukan untuk ini, bukan hal yang sama, dengan model yang sama bisa digunakan ini untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Tapi terbalik, buat yang kebalikan yang tadi. Kalau misalkan tahap pertama kan buat pemantiknya itu seterlihat mungkin, sejelas mungkin. Berarti kalau ini setidak terlihat mungkin. Iya, jadi kalau misalkan kita punya kebiasaan merokok misalnya, rokoknya jangan taruh di tempat yang mudah dilihat. Misalnya saya nggak mau, misalnya saya lihat kebiasaan scrolling di Instagram itu ngabisin waktu dalam sehari total 4 jam, misalnya 3 jam. Terus caranya itu saya taruh Instagramnya itu di folder dalam gitu ya. Folder dalamnya lagi. Jadi kalau mau buka Instagram itu harus masuk ke folder lagi. Itu ngaruh ya? Kelihatan deh. Nggak, kalau perlu ya di uninstall ya kan? Kalau perlu di uninstall. Jadi kalau mau harus install dulu gitu. Jadi dibuat tidak terlihat mungkin gitu. Yang penting nggak kelihatan. Q-nya. Di sini ada contoh ininya. Di buku juga dijelasin nih tentang hal ini. Ini apa jadi contohnya? Menghilangkan ini ya, kebiasaan jelek. Jadi kasusnya ini ketika perang Vietnam itu, tentara-tentara Amerika itu banyak yang pakai opium. Apa di Vietnamnya. Opium itu narkoba. Supaya apa? Jadi tujuannya mungkin si soldier itu tujuannya supaya jadi efektif gitu soldernya? Enggak, karena emang stres ya? Ada opium dan kehidupan perang gimana sih kan gitu ya, susah ya. Iya, mereka ada psikologi lah ya, ada efek psikologi. Tapi anehnya ketika setelah selesai perang begitu, mereka pada pulang. Si tentaranya itu pada pulang dari perang. Jarang yang masih ketagihan. Kan biasanya kalau ketagihan opium ya, kalau udah ketagihan susah selesainya, susah. Iya, narkoba itu ya. Tapi anehnya tentara-tentara yang 1 tahun pulang cuma 5% yang konsumsi lagi. Yang lanjut narkoba gitu, sisanya itu nggak lanjut narkoba. Kok bisa ya? Padahal kan narkoba harusnya dia nagih gitu ya. Di sini alasannya sih dijelaskan karena Q-nya itu, karena pemantik untuk pakai narkobanya nggak ada di rumah, adanya di perang Vietnam. Karena dulu orang-orang pakai narkoba juga karena di situ ya ada pemantiknya itu ya kondisi perang gitu ya, keadaan stres ketika perang ya. Mungkin pemantiknya ada suara tembakan, stres main narkoba, atau ada sirine apa kan. Ya, jadi ketika di rumah, udah nggak ada lagi pemantik yang nggak keingetan begitu. Salah satu penjelasannya seperti itu. Jadi penting gitu ya kita, maksudnya ini tuh lebih ke kayak penekanan pentingnya mastiin pemantik ini ya. Iya. Ya, jadi pemantik itu ngaruh banget gitu. Untuk kebiasaan yang jelek pun bisa digunakan buat seenggak terlihat mungkin. Contoh lain deh apa ya terkait kebiasaan jelek? Misalnya kita punya kebiasaan jelek apa sih? Kebiasaan jelek misalkan nonton TV. Nonton TV kelamaan gitu ya. TV-nya taruh di WC gitu. Remote-nya sembunyiin gitu ya. Iya, remote-nya sembunyiin, kelihatan remote-nya. Oh, mana nih remote? Ini ngaruhnya nggak cuma di tahap 1, nanti di tahap-tahap lain juga ngaruh dia. Ya, jadi nggak easy gitu ya, nggak. Iya. Wow. Untuk tahap 2 juga ini bisa kita gunakan. Tahap 2 craving itu untuk kebiasaan buruk kita buat ya tidak atraktif mungkin. Nggak bisa, itu tetap atraktif. Sesuatu yang kita sukai dan jelek biasanya sangat atraktif. Gimana caranya? Misalkan cara tadi
ubah sudut pandang kita. Kalau misalkan kebiasaan kita ngerokok, kenapa sih kita suka ngerokok? Itu kan pasti bukan karena rokoknya, karena mungkin habis ngerokok lebih tenang begitu ya. Atau gimana lah. Atau Tapi lebih kan keren. di rokok udah dibaca, di rokok ada tuh tulisannya, merokok menyebabkan jantung. Tapi orang-orang masih aja ngerokok. Ya, karena itu kebiasaan. Mungkin buat mereka merokok itu apa begitu, buat ada manfaatnya. Tapi kan kita bisa ubah sudut pandang. Jangan ya mungkin bukan manfaatnya, jangan efek yang disenanginya. Perhatikan efek yang buruknya. Jadi Terus merokok itu ditekankan terus. Ditekankan terus. Jadi sehingga kita sendiri lihat bahwa kegiatan merokok itu buruk begitu. Jadi nggak atraktif. Atau gabung dengan komunitas yang nggak ngerokok kan. Ketika kita ngerokok, yang lain bilang, apaan sih? Jadi gampang. Stopnya daripada ke komunitas yang memang semua pada ngasih gitu kan ya. Lebih susah buat berhenti. Oke. Cool. Iya, tadi malam kan saya karena tahu topiknya ini, saya coba search gitu kan di internet. Dan ada websitenya si penulisnya, James Clear. Jadi di situ banyak catatan tambahan juga. Gimana cara implementasi tentang atomic habit ini di parenting, di cara ngurus anak ya. Gimana ada 2 catatan di situ. How to apply these atomic habits in business. Di bisnis juga kita bisa pakai sistem-sistem atomic habit ini. Jadi kalau mau info itu bisa aja nanti langsung masuk aja ke websitenya si James Clear itu ya. Itu 2 file yang berbeda. Oke. Jamesclear.com ya? Jamesclear.com. Sebetulnya dia juga bikin ada buku tambahan, bukan buku tambahan, produk tambahan. Namanya Habits Journal. Jadi, jurnal ya? Buku iya, dia jurnal. itu bukan buku. Jadi kayak gimana caranya, yaitu implementasi dari yang kita bahas itu dalam bentuk buku gitu. Maksudnya misalnya tadi yang kalender, di sana ada habit trackingnya gitu. Jadi kalendernya udah ada, dia udah tulis XX-nya. Jadi kayak template buat orang bikin sebuah kebiasaan baru gitu, Bi. Saya mau beli tapi $24, Bi. Mahal ya? Malah bikin sendiri aja. Kalau bisa buka, kita bikin sendiri aja di Excel gitu. Iya. Lebih hemat. Terima kasih banyak Pak Surya. Hari ini kita belajar banyak banget, saya pribadi terutama. Ada yang mau disampaikan lagi terkait atomic habit ini? Mungkin enggak ya, cuman sekali lagi saya penekanannya ini buku yang baru yang dibaca, ya udah sebagian udah dipraktikkan, tapi ini bukan datang dari expertnya, jadi ada disclaimer. Iya, kita jadi cuma berbagi saja. Ya kita semua yang kita sampaikan itu dari buku gitu ya. Maksudnya masih belum bisa memunculkan ide sendiri gitu. Ya, ini bukan ide dari kita. Ini bukan dari kita. Disclaimer dari aja Clear. Dari James Clear. Ya emang kita diskusi buku sih ya. Tapi ini udah dipraktekkan ya, kurang lebih ya, sedikit. Kita mulai baca buku ini, maksudnya kita mulai ngobrolin buku ini sejak kapan ya, Bi, mulainya dulu? Waktu kita ngobrolin buku Start With Why ya kan? Ingat nggak, Bi? Itu kayaknya bukan 2 bulan lebih ya? Iya, 3 bulan lalu gitu kan, kita lagi ngomongin start buku lain. Terus Abi bilang ada kemiripan antara buku yang lagi kita bahas itu ke buku ini. Habis itu kita mulai baca-baca itu ya. Saya mulai diberikan buku itu, tapi saya belum sempat baca sih. Makanya ini keren banget sih. Kalau pemaparan yang Pak Surya sampaikan tadi. Oke. Buku ini kan buat dipraktekin juga. Mungkin bisa dicoba sekali 2 kali. Saya udah coba sih ya. Ya lumayan. Iya. Saya sih benar-benar ini banget sih, apa namanya? Memang lagi banyak resolusi nih saya setelah Lebaran ini, kayak pengen ini gitu, pengen punya habit ini, tapi belum terlaksana gitu. Jadi mungkin ada ini juga sih, kayaknya bukan di buku ini. Kalau misalkan ada resolusi jangan langsung banyak, satu-satu aja. Iya, kecil-kecil ya. Benar. Jadi, kalau misalkan ada daftarnya, ya udah satu aja, pilih dulu yang paling penting atau enggak yang paling mudah, begitu. Ini dulu, di situ dulu sampai jadi kebiasaan. Baru nambah yang baru. Baru nambah lagi. Iya, jadi susah. Oke deh. Ya, terima kasih banyak teman-teman Layar Guru sudah dengerin. Intinya kan kita pengen
kita baca buku gitu, kita pengen ada interaksi kita dengan konten itu. Jadi kita berusaha dibicarakan di sini dan dengan harapan ya bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk teman-teman juga gitu ya. Kita juga ngundang gitu apabila teman-teman punya buku yang menarik dan pengen dibahas bareng, kita bisa ngobrol bareng di sini ya Pak Surya. Kalau ada teman-teman yang mau bahas buku yang udah dibaca dan mungkin bermanfaat untuk teman-teman layar guru yang lain, bisa gabung ke sini. Oke, bisa kontak saya langsung. Cara gabungnya gimana Pak Kiki? Ya kontak saya aja. Kita bisa masuk, kita bisa ke Instagram, ke YouTube. Kita juga udah taruh di podcast. Di podcast, kalau teman-teman bisa dengerin podcast, bisa di Spotify. Tinggal dicari aja Layar Guru. Di Spotify nanti akan muncul. Di Apple Podcast juga udah ada. Bisa nanti search di sana. Atau mungkin Pak Surya itu bisa dengerinnya di apa? Podcast Edik ya? Nah, di sana juga ada Pak. Kita udah integrasikan juga. Jadi setiap ada episode baru muncul, bisa lihat di sana. Tea time selanjutnya, kita mau bahas apa nih Pak? Ada ancang-ancang ya, ada buku apa? Saya lupa. The Organized Mind. Ya itu bagus juga tuh buku. Jadi tentang ini tentang multitasking. Jadi kita tuh berpikir bahwa multitasking itu berguna, tapi sebetulnya enggak ada yang namanya multitasking di hidup kita itu. Nantilah dibahas lebih dalam di tea time selanjutnya ya, di episode selanjutnya. Untuk hari ini mungkin itu aja. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Pak Surya. Selamat berakhir pekan. Ya, mudah-mudahan semua kerjaan kita juga lancar. Kita makin semangat hari Minggu. Sekarang ini Minggu pagi ya rekamannya. Sudah ada suara burung-burung tetangga nih. Cuit-cuit. Lewat Zoom ya. Jadi kita mungkin kualitas suaranya belum bisa maksimal karena kita belum bisa recording bareng langsung ya Pak. Kita masih pakai Zoom. Masih pakai teleconferencing tools, jadi masih jarak jauh kita gitu rekamannya. Belum bisa juga ya kita lagi masih belajar pakai software-software yang lebih pro. Iya, supaya audionya inilah. Dikit-dikit lah, yang penting jalan dulu. Pelan-pelan kita improve, kita perbaiki. Oke. Kalau gitu saya tutup aja Pak Surya. Sampai ketemu di Layar Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, bisa like, comment, and subscribe di sosial media kita. Thank you.